Seni pertunjukan di masa kemerdekaan dan Orde Baru. Wah nih, sini lu. Ih, ngapain ke masih di sekolah? Udah sore gini. Nggak pulang ke? Oh enggak, kita lagi bikin tugas seni pertunjukan. ya. Wih, pertunjukan kayak mana tuh? Kayak tarian sama nyanyian gitu dong. Wih, keren dong. Semangat ya latihannya. Ya, makasih. Kalian lagi ngapain sini? Nih, kita lagi buat tugas PKN disuruh nyari sejarah awal kemerdekaan dan Orde Baru. Oh, awal kemerdekaan masa Orde Baru? Itu bukannya awal kemerdekaan Indonesia ya? Iya, kenapa? Kamu penasaran? Enggak gitu sih, soalnya kan setiap kita ngomongin tentang masa Orde Baru itu yang muncul cuma penjajahan aja, tidak seni pertunjukan. Iya ya, kok baru kepikiran pas zaman Orde Baru tuh pertunjukan kayak mana sih? Iya sih. Kayak mana ya? Kayak sekarang nggak? Apa beda ya? Beda nggak sih? Soalnya zaman dahulu nggak sih? Oh iya sih seharusnya. Iya. Yuk cerita yuk. Ya, Halo semuanya, perkenalkan nama saya Komang Silwahyuni, nomor absen 27 dari kelas 10 RPL 3. Halo semuanya, perkenalkan namaku Marshall Lingki Maranda, absen 28 dari kelas 10 RPL 3. Halo semua, perkenalkan nama saya Nikadek Gloria Patricia Janti, nomor absen 29 dari kelas 10 RPL 3. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nikoma Unifridayanti, nomor absen 30 dari kelas 10 RPL 3. Perkenalkan, nama saya Nila Putu Dia Christine Melani, absen 31 dari kelas 10 RPL 3. Halo semuanya. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu seni pertunjukan, apa sih itu sebenarnya? Jadi, seni pertunjukan adalah sebuah rumpun seni yang berfungsi sebagai sarana ritual, hiburan pribadi, dan presentasi estetis yang mengajarkan bagaimana selayaknya manusia berperilaku sosial. Statement tersebut dikeluarkan oleh Sudarsono. Halo semua, perkenalkan nama saya Oni. Nah, di sini saya bertugas untuk memaparkan materi tentang sejarah seni pertunjukan awal kemerdekaan Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut, kalian tahu nggak sih faktor apa yang menyebabkan seni pertunjukan bisa tercipta di awal kemerdekaan Indonesia? Nah, kalau kalian belum tahu, di sini aku akan menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan seni pertunjukan bisa tercipta di awal kemerdekaan Indonesia. Nah, yang pertama itu ada semangat nasionalisme. Euforia kemerdekaan dan rasa nasionalisme yang tinggi mendorong para seniman untuk menciptakan karya yang seni yang mencerminkan semangat perjuangan dan identitas bangsa. Seni pertunjukan menjadi media yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan nasionalisme dan membangkitkan semangat rakyat. Nah, faktor yang kedua ada kebebasan berekspresi. Kemerdekaan Indonesia menandakan lepasnya Indonesia dari penjajahan, termasuk dalam hal berekspresi. Para seniman mendapatkan ruang yang lebih luas untuk menuangkan ide dan gagasan mereka melalui seni pertunjukan. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Halo semuanya, kenalin namaku Marshall. Aku akan memaparkan materi sedikit tentang sejarah seni pertunjukan pada masa Orde Baru. Nah, gimana sih sejarahnya? Jadi, di masa Orde Baru tersebut, seni pertunjukan di Indonesia dikendalikan oleh pemerintah untuk tujuan politik. Seni pertunjukan di masa Orde Baru juga dipengaruhi oleh kontrol pemerintah otoriter. Nah, apa itu kontrol pemerintah otoriter? Jadi, kontrol pemerintah otoriter adalah penekanan kekuasaan hanya pada negara atau pribadi tertentu. Jadi, ya banyak sekali masa-masa kelam yang terjadi pada masa Orde Baru tersebut untuk seni pertunjukan. Sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang seni pertunjukan pada masa kemerdekaan. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa salah satu contoh seni pertunjukan pada masa kemerdekaan? Jadi, salah satu contoh seni pertunjukan pada masa kemerdekaan yaitu lagu-lagu kemerdekaan.
Nah, kalian pasti udah gak asing lagi dong sama istilah lagu-lagu kemerdekaan. Nah, jadi pada masa awal kemerdekaan Indonesia, lagu-lagu kemerdekaan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjuangan dan semangat nasionalisme yang mengiringi perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan pada tahun 1945. Nah, lagu-lagu kemerdekaan juga memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai pengungkapan identitas nasional dan sebagai memperingati sejarah. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena lagu-lagu kemerdekaan seringkali mencerminkan perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan negaranya tersebut. Adapun beberapa contoh lagu kemerdekaan, yaitu yang pertama, lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya merupakan lagu kebangsaan Indonesia yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman pada tahun 1928. Nah, lagu ini memiliki makna yang mendalam dan menggambarkan semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaannya. Nah, tentunya di setiap lagu-lagu kemerdekaan pasti terdapat unsur yang terkandung di dalamnya. Jadi di sini saya jelaskan bahwa di lagu-lagu kemerdekaan itu terdapat unsur maknawi. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena unsur maknawi ini merujuk pada makna atau pesan yang terkandung dalam lirik lagu tersebut. Nah, contohnya itu kan sebagai penghargaan terhadap kemerdekaan. Nah, di dalam lirik-lirik lagu tersebut tentunya terdapat makna yang mengenang dan merayakan kemerdekaan sebagai pencapaian yang berharga bagi negara dan masyarakat. Nah, lagu-lagu kemerdekaan juga terdapat perkembangan yang menonjol antara lagu-lagu kemerdekaan pada zaman kemerdekaan dan pada zaman Orde Baru. Yang pertama itu perbedaan konteks historis. Jadi pada zaman kemerdekaan, lagu-lagu kemerdekaan itu seringkali mencerminkan semangat perjuangan dan kegembiraan atas kemerdekaan yang baru diraih dari penjajahan. Sedangkan konteks historis pada masa Orde Baru itu lagu kemerdekaan seringkali dipolitisasi dan digunakan sebagai alat propaganda oleh rezim pemerintah untuk memperkuat legitimasi dan mengendalikan opini publik. Jadi contoh yang perkembangan yang kedua itu terdapat pada tema. Nah, pada zaman kemerdekaan, tema lagu-lagu kemerdekaan itu cenderung menyoroti semangat perjuangan. Sedangkan tema pada masa Orde Baru itu cenderung menekankan pada narasi kemajuan dan kestabilan negara di bawah kepemimpinan pemerintah Orde Baru. Selanjutnya perkembangan pada gaya musik. Nah, jadi pada gaya musik zaman kemerdekaan itu cenderung sederhana dan mengendalikan melodi yang kuat. Seringkali dengan penggunaan instrumen tradisional Indonesia seperti gamelan, angklung, dan gong. Sedangkan gaya musik Orde Baru itu lebih modern dengan penggunaan alat musik barat dan aransemen yang lebih kompleks. Nah, rekaman lagu ini juga sering disertai dengan produksi audio yang lebih canggih. Terakhir itu ada pesan. Jadi pesan lagu-lagu kemerdekaan pada zaman kemerdekaan itu lebih fokus pada memperingati sejarah perjuangan kemerdekaan. Sedangkan pada zaman Orde Baru yaitu lebih sering itu terkait dengan propaganda politik dan pencitraan pemerintah. Oke, jadi bahwa dapat disimpulkan lagu-lagu kemerdekaan tersebut tidak hanya menjadi sarana untuk menghibur, tetapi juga menjadi alat untuk menyebarkan semangat perjuangan dan nasionalisme kepada seluruh rakyat Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Nah, melalui lirik-lirik yang penuh makna dan melodi yang membangkitkan semangat, lagu-lagu tersebut terus dinyanyikan dan diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia yang tak ternilai harganya. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh dari seni pertunjukan di masa Orde Baru. Seni pertunjukan ketoprak merupakan salah satu contoh dari seni pertunjukan di masa Orde Baru. Seni ketoprak adalah bentuk teater tradisional Indonesia yang menggabungkan unsur drama, komedi, dan musik tradisional. Ketoprak diyakini telah ada sejak awal abad ke-20. Ketoprak berasal dari penggabungan seni ludruk atau teater rakyat Jawa dan wayang orang. Teman-teman tahu tidak apa yang membedakan pertunjukan ketoprak ini dengan seni pertunjukan lain? Keunikan pertunjukan ketoprak dapat dilihat dari kombinasi unik antara drama, komedi, dan musik tradisional. Keunikan ketoprak yang lain juga terlihat dalam penggunaan bahasa Jawa, pesan moral, dan nasionalis yang diangkat, serta identitasnya yang dibentuk oleh peran tokoh tradisional, kostum mencolok, dan partisipasi komunitas lokal.
Keseluruhan campuran elemen ini menciptakan pengalaman pertunjukan yang khas dan membedakan ketoprak dari seni pertunjukan lainnya. Kisah-kisah yang diangkat dalam pertunjukan ketoprak bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk epi-epi seperti Mahabharata, Ramayana, dan cerita rakyat lokal. Teman-teman tahu tidak? Pada zaman Orde Baru, seni pertunjukan ketoprak seringkali diharapkan untuk mendukung pemerintah dan mengikuti pandangan ideologi resmi. Pada saat itu, seni dan budaya sering digunakan sebagai alat untuk menyampaikan pesan politik dan menciptakan citra positif tentang pemerintah. Di era sekarang, seni-seni pertunjukan ketoprak telah mengalami perkembangan dan adaptasi untuk tetap relevan. Beberapa kemungkinan perubahan yang dapat terjadi meliputi integrasi teknologi dalam produksi, penggunaan media sosial untuk promosi, dan menyesuaikan tema agar lebih sesuai dengan isu-isu kontemporer. Kira-kira apa aja sih unsur-unsur yang terdapat pada ketoprak? Yuk kita bahas bersama. Yang pertama itu ada lakon atau cerita. Ketoprak biasanya mengadaptasi cerita-cerita dari mitologi Jawa, epik Ramayana, Mahabharata, atau cerita-cerita rakyat lokal. Cerita ini diolah dan disesuaikan dengan konteks penggunaan ketoprak. Yang kedua, dialog dan naskah. Unsur dialog dan naskah sangat penting dalam ketoprak. Para pemain mengikuti skenario yang telah ditentukan dan membawakan dialog untuk mengembangkan cerita. Yang ketiga, ada acting. Para pemain ketoprak menggunakan keterampilan acting untuk menghidupkan karakter-karakter dalam cerita. Yang keempat, wayang kulit dan puppets. Beberapa pertunjukan ketoprak melibatkan penggunaan wayang kulit atau boneka sebagai media visual untuk menyampaikan cerita. Yang kelima, ada musik dan instrumen. Musik memainkan peran kunci dalam ketoprak. Instrumen-instrumen tradisional seperti gamelan sering digunakan untuk menciptakan musikal yang mendukung pertunjukan. Yang keenam, ada tari. Beberapa pertunjukan ketoprak juga melibatkan unsur tari. Gerakan tari digunakan untuk memperkaya ekspresi dan menciptakan koreografi yang sesuai dengan cerita. Yang ketujuh, kostum dan tata rias. Kostum dan tata rias para pemain dan wayang atau puppets dalam memberikan identitas visual pada karakter-karakter dalam pertunjukan. Yang kedelapan, humor. Banyak pertunjukan ketoprak ditandai dengan unsur humor yang bersifat tradisional. Beberapa karakter atau tokoh dalam pertunjukan seringkali memiliki gaya komedi. Yang kesembilan atau yang terakhir, adanya interaksi dengan penonton. Dalam beberapa pertunjukan ketoprak, interaksi dengan penonton bisa terjadi, termasuk dialog atau lelucon yang melibatkan penonton. Oh gitu. Jadi gitu ya seni pertunjukan dalam zaman awal kemerdekaan dan juga masa Orde Baru. Ya, keren ya? Keren sih. Hujan, jam nih Marcel. Ayo, Telat, Ratu lihat.